Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Tamia Dinovania Maharani, 2. Ajeng Nur Saputri, 3. Audina Cikal Mareta, 4. Angga Subagia, 5. Lina Safitri, 6. Farel Alfiano, 7. Rosafiana Afif, 8. Dania Fajar. Kami akan mempresentasikan mengenai faktor persuade dan konteks yang menentukan efektivitas persuasi. Yang pertama ada kredibilitas komunikator, meliputi dimensi kredibilitas. Kredibilitas terdiri dari penilaian yang dibuat oleh penerima mengenai kepercayaan komunikator. Kredibilitas komunikator dengan demikian bukanlah properti intrinsik dari komunikator. Sumber pesan mungkin dapat sangat dipercaya oleh satu penerima dan sama sekali tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Keahlian dan kepercayaan sebagai dimensi kredibilitas. 1. Dimensi keahlian atau terkadang disebut sebagai kompetisi, keahlian kewenangan, atau kualifikasi. 2. Dimensi kepercayaan atau terkadang disebut karakter, keamanan, atau integritas pribadi. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kredibilitas. 1. Pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman. Penilaian kredibilitas dipengaruhi oleh informasi tentang pelatihan, pengalaman, dan pekerjaan komunikator. Karakteristik ini justru yang paling sering dimanipulasi oleh peneliti dalam studi eksperimental tentang efek variasi dalam kredibilitas komunikator, yaitu seorang peneliti yang ingin membandingkan efek sumber dari kredibilitas tinggi dengan sumber kredibilitas rendah akan paling sering memanipulasi persepsi penerima tentang kredibilitas komunikator dengan memvariasikan informasi yang diberikan tentang kredensial komunikator. Yang kedua, non-fluensis dalam pengiriman. Salah satu karakteristik penyimpanan yang telah dipelajari oleh terpisah adalah terjadi non-fluensis dalam penyimpanan komunikasi lisan. Non-fluensis termasuk jeda yang disuarakan, peluang kata atau suara yang berlebihan, koreksi selip lidah, kesulitan artikulasi, dan sejenisnya. Yang ketiga, kutipan sumber bukti. Kutipan dari ahli dan sumber bukti yang dapat dipercaya dalam pesan tampaknya mempengaruhi keahlian dan kepercayaan komunikator yang dirasakan dalam arti tertentu. Kredibilitas tinggi dari sumber-sumber yang dikutip tampaknya menular ke komunikator. Keempat, posisi diadvokasi. Posisi yang didukung komunikator pada masalah persuasif dapat mempengaruhi persepsi tentang keahlian dan kepercayaan komunikator. Secara khusus, seseorang komunikator kemungkinan besar akan dianggap lebih ahli dan lebih cepat dipercaya jika posisi yang dianjurkan tidak mengonfirmasi harapan audiens tentang pandangan komunikator. Contohnya adalah saat komunikator yang memperdebatkan posisi yang tampaknya bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Yang kelima adalah humor. Memasukkan humor dalam pesan persuasif ditemukan memiliki efek yang bervariasi dalam persepsi komunikator. Ketika efek positif dari humor ditemukan, mereka cenderung secara langsung melibatkan peningkatan kesukaan audiens terhadap komunikator, dan dengan demikian kadang-kadang komunikator dapat dipercaya. Pengaruh kredibilitas. Yang pertama ada dua klarifikasi awal, yaitu dimensi utama kredibilitas ada keahlian dan kepercayaan. Artinya, penelitian membandingkan sumber kredibilitas tinggi dengan sumber kredibilitas rendah. Keduanya menyangkut sifat sumber kredibilitas rendah dalam penelitian, yaitu sumber kredibilitas rendah tidak rendah secara absolut tetapi hanya kredibilitas relatif rendah. Yang kedua, pengaruh pada besaran pengaruh. Ada dua faktor yang mempengaruhi seberapa besar konsekuensi kredibilitas dalam persuasi. Faktor pertama menyarankan bahwa jumlah relevan dengan pemikiran yang bervariasi. Faktor kedua adalah waktu identifikasi komunikator. Nah, pemilihan waktu untuk mengidentifikasi sumber membuat perbedaan substansial dalam kredibilitas sumber persuasi. Yang ketiga, pengaruh pada arah pengaruh. Arah efek kredibilitas akan konstan, khususnya bahwa peningkatan kredibilitas hanya akan menghasilkan peningkatan efektivitas persuasif. Arah efek
kredibilitas tidak konstan jika beberapa investigasi telah menemukan bahwa komunikator dengan kredibilitas rendah secara signifikan lebih efektif daripada komunikator dengan kredibilitas tinggi. Belum ada gambaran yang jelas, tetapi satu faktor yang tampak kritis dalam menentukan arah efek kredibilitas. Efek menyukai pada hasil persuasif. Beberapa pengecualian dan kondisi pembatas. 1. Suka dan kredibilitas. Efek menyukai pada persuasif lebih lemah daripada efek kredibilitas. 2. Kesukaan dan relevansi topik. Efek hasil persuasif lebih relevan secara pribadi bagi penerima. 3. Efektivitas yang lebih besar. Komunikator yang tidak disukai bisa menjadi pembujuk yang efektif daripada komunikator yang disukai, bahkan ketika komunikator dalam karakteristik kredibilitas. Dalam satu kondisi, komunikator bertindak sombong, dingin, suka memerintah, bahkan tidak bijaksana. Saya Lina akan menjelaskan bagian dari faktor komunikator lainnya. Bagian ini berfokus pada dua faktor kesamaan dan daya tarik fisik, tetapi diakhiri dengan diskusi yang lebih umum tentang karakteristik komunikator lainnya. Faktor pertama, kesamaan. Kesamaan atau ketidaksamaan yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda, sehingga tidak ada generalisasi suara tentang kesamaan. Kedua, kesamaan kemungkinan besar tidak memengaruhi efektivitas persuasif secara langsung. Sebaliknya, kesamaan memengaruhi hasil persuasif secara tidak langsung, terutama dengan memengaruhi kesukaan penerima terhadap komunikator dan persepsi penerima tentang kredibilitas komunikator atau keahlian dan kepercayaan. Dari faktor kesamaan terdapat 3 poin di dalamnya. Poin yang pertama, kesamaan dan kesukaan. Mengingat keragaman kemiripan yang tak terbatas, tidak ada efek kesamaan tunggal pada rasa menyukai, melainkan keragaman efek yang bergantung pada konten dan konteks. Bukti, kesamaan sikap yang dirasakan menimbulkan rasa suka yang lebih besar, setidaknya di antara orang-orang yang tidak mengenal. Poin kedua, kesamaan dan kredibilitas penilaian keahlian. Persamaan yang dirasakan atau tidak sama antara sumber dan audiens tentu dapat memengaruhi penilaian audiens tentang keahlian sumber. Ada 2 ciri penting dari hubungan ini. Ciri yang pertama, kesamaan atau ketidaksamaan harus relevan dengan upaya memengaruhi jika kemungkinan mempengaruhi penilaian keahlian. Ciri kedua, tidak semua kesamaan yang relevan akan meningkatkan keahlian dan yang dirasakan. Dan tidak semua perbedaan yang relevan akan merusak keahlian yang dirasakan. Jadi, efek persamaan dan ketidaksamaan pada penilaian keahlian komunikator bergantung pada apakah dan bagaimana penerima menganggap relevan dengan masalah yang dihadapi. Faktor yang ketiga, kesamaan dan kredibilitas penilaian kepercayaan. Hubungan antar persamaan penilaian dan dari kepercayaan komunikator tampaknya juga kompleks. Kesamaan sikap yang dirasakan dapat memengaruhi kesukaan penerima terhadap komunikator. Kadang-kadang, kesamaan meningkatkan persepsi tentang kepercayaan, tetapi terkadang dapat mengurangi persepsi tertentu. B. Daya tarik fisik. Efek daya tarik fisik pada hasil persuasif seperti efek persamaan agak bervariasi. Daya tarik fisik beroperasi dalam persuasi dengan cara daya tarik fisik memengaruhi hasil persuasif secara tidak langsung. Pengaruh penerima terhadap komunikator dan penilaian penerima terhadap kredibilitas komunikator dibagi menjadi 2. Yang pertama, daya tarik fisik dan kesuksesan. Daya tarik fisik yang besar cenderung menjadikan komunikator yang disukai menjadi pembujuk yang efektif dari komunikator yang tidak disukai. 2. Daya tarik fisik dan kredibilitas. Daya tarik fisik dapat mempengaruhi hasil persuasif melalui pengaruh terhadap kredibilitas itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang karakteristik komunikator tambahan. Tentang efek persuasif dari persamaan komunikator, penerima dan daya tarik fisik komunikator telah berfokus
pada bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas dan rasa suka. Ada dua komplikasi yang perlu disebutkan, yaitu yang pertama sifat sumber komunikasi dan yang kedua adalah beberapa peran untuk variabel komunikator. Yang pertama adalah sifat sumber komunikasi. Faktor komunikasi dalam literatur penelitian secara empiris berstandar pada gambaran komunikator. Sebagai individu yang berkomunikasi melalui sarana linguid, dalam hal ini mudah membentuk konsep properti seperti penerima menyukai sumber atau kredibilitas sumber. Tetapi ketika pesan persuasif mengambil bentuk lain, sifat sumber komunikasi telah mengalami beberapa transformasi. Yang kedua adalah beberapa peran untuk variabel komunikator. Variabel dapat memainkan banyak dalam peran persuasi. Ketika seseorang komunikator dengan kredibilitas yang lebih tinggi, diamati lebih persuasif daripada komunikator dengan kredibilitas rendah. Karena kredibilitas yang lebih tinggi, komunikasi menimbulkan pengawasan pesan yang lebih besar daripada komunikator dengan kredibilitas rendah. Sedangkan komunikator dengan kredibilitas yang lebih tinggi menimbulkan pengawasan yang lebih sedikit daripada komunikator dengan kredibilitas rendah. Hot and cool media. Hot media yaitu media panas yang mengendalikan sinyal yang memiliki fidelitas atau definisi tinggi seperti yang disebut oleh McLuhan. Menurut McLuhan, menganggapnya panas karena tidak seperti media keren seperti televisi media atau layar komputer. Tidak memerlukan banyak usaha dari reseptor sensori kita untuk mengkomunikasikan sinyal lengkap yang sistem akhirnya dapat dipahami. Cool media. Cool media yaitu sinyal yang kita rasakan dan proses media karena memiliki fidelitas, definisi atau kelengkapan yang rendah. Jadi kita harus bekerja lebih keras untuk memprosesnya secara fisiologi. Media keren antara lain televisi, telepon, dan layar komputer. Jenis pesan apa yang terbaik untuk media keren? Menurut McLuhan mengatakan bahwa media keren menyebarkan pesan keren.